Elektrokimia. Studi tentang interkonversi antara listrik dan energi kimia. Berlangsung dalam sel elektrokimia. Sel volta, sel elektrolisis, sel bahan bakar. Elektroniknya yang membahas kaitannya reaksi kimia dengan elektron yang mengalir atau yang selalu melibatkan reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi setidak-tidaknya satu atom yang ada. Jadi perubahan satu atom yang redoksnya. Definisi elektrokimia yaitu ilmu yang mempelajari reaksi antara sifat-sifat listrik dengan reaksi kimianya. Jadi sifat listrik dan reaksi kimianya. Contoh, perubahan energi kimia menjadi energi listrik pada elemen elektrokimia. Reaksi oksidasi reduksi secara spontan pada elemen yang menjadikan sumber arus listrik. Perpindahan elektron dalam larutan elektrolit yang terjadi pada selisih potensial listrik E. Jadi selisihnya dinyatakan dalam bilangan E. Disebut dengan juga tegangan sel. Karena tadi elektrokimia melibatkan dengan sel-sel. Dapat diukur dengan alat voltameter. Jadi dapat diukur, makanya praktikum Anda pakai voltmeter itu adalah untuk elektrokimia. Sel Galvani atau sel volta. Sel elektrokimia yang beroperasi secara spontan. Reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Sel elektrolisis, sel di mana potensial luar yang berlawanan menyebabkan reaksi berlangsung dalam searah berlawanan secara tak spontan. Energi listrik menyebabkan reaksi kimia terjadi. Prinsip redoks. Ini proses oksidasi, di sini reduksi. Menerima oksigen, memberi oksigen, reduksi. Oksidasi menerima oksigen, reduksinya memberi oksigen. Oksidasi, mana ini? Menyerahkan hidrogen, proses reduksinya menerima hidrogen. Proses oksidasi kehilangan elektron, proses reduksinya menerima elektron. Proses oksidasi naik, bilangan oksidasi naik, bilangan oksidasi turun pada proses reduksi. Spontanitas redoks. Jika voltage atau E yang dihitung untuk sebuah reaksi redoks bernilai positif, maka reaksi akan spontan. Jadi apabila redoksnya E-nya positif, itu adalah reaksi spontan. Sebaliknya jika negatif, maka reaksinya tidak spontan. Potensial reduksi standar reaksi setengah sel. Potensial reduksi setengah sel setengah reaksi
yang sering dijumpai dapat dilihat pada tabel 91 nanti, yang disusun berdasarkan konvensi sebagai berikut. Semua reaksi setengah sel ditulis sebagai setengah reaksi reduksi. Semua reaksi setengah sel yang menghasilkan zat bereduksi yang lebih baik daripada H2 diberi nilai potensial reduksi bertanda negatif. Ini kalau H2 negatif. Potensial setengah sel yang paling negatif adalah paling atas. Paling atas dalam tabel tadi. Kita lihat deret volta. Pengertiannya. Deret volta adalah deret unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standar digunakan sebagai acuan apakah logam bisa bereaksi dengan ion logam lain. Itu untuk melihat antara logam satu dengan logam yang lain. Kita lihat di sini Li sampai Mn diberi antara H2O, Zn sampai Pb diberi antara dengan H, Cu sampai Au. Dari sini ke sini, Li sampai Mn dapat bereaksi dengan air. Ini dapat bereaksi dengan air. Sedangkan ini tidak bereaksi dengan air. Makanya nggak ada reaksi Zn sama H2O. Cl dengan H2O, Fe dengan H2O, dan lain sebagainya. Dapat juga dengan hidrogen. Dari sini, dari Pb ke Li, hidrogen dapat bereaksi. Tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Coba Anda semuanya cari file saya yang seperti ini. Nanti kalau ada yang maju, saya kasih waktu 2 menit. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Dikasih waktu 2 menit untuk kami mencari penjelasan tentang gambar ini ya Pak? Enggak, filenya. Oh, ya, baik. sambil memperhatikan gambar dan mengerti tentang gambar ini. Ya. Ada lagi?
Sudah? Halo? Halo? Iya, Iya. Pak. Yo, sifat-sifat deret volta. Logam bagian kiri, sebelah kiri tadi, memiliki E sel bertanda negatif. Bagian kanan memiliki E sel bertanda positif. Jadi sebelah kiri ini bertanda negatif, di sini sebelah kanan positif. Semakin kiri kedudukan logam semakin kecil reaktif. Semakin kiri semakin reaktif. Mudah melepaskan elektron. Semakin mudah mengalami korosi. Sehingga logam-logam di sebelah kiri akan sangat mudah mengalami korosi. Melukai udara semakin kuat. Jadi karena melepaskan elektron, maka reduktor semakin kuat. Logam sebelah kiri dapat mengusir atau mendesak atau mereduksi logam sebelah kanannya. Jadi sebelah kiri bisa mengusir sebelah kanannya dan seterusnya. Dan reaksi ini secara spontan. Semakin ke kanan sekarang. Kalau ini semakin ke kiri terus, kedudukan logam semakin kurang reaktif, sulit melepaskan elektron. Semakin kuat mencegah korosi dan merupakan oksidator yang semakin kuat. Semakin ke kanan ini tadi. Logam sebelah kanan tidak dapat mengusir atau mendesak atau mengoksidasi logam sebelah kiri. Jadi dia tidak bisa mengusir logam sebelah kirinya. Sehingga reaksi tidak dapat berlangsung tidak atau tidak spontan. Nah, sekarang pertanyaan nih, biarpun di sini sudah ada jawabnya. Contoh, CuSO4 Fe menjadi Cu plus F4. CuSO4 liquid, Fe logam, Cu solid, FeSO4 liquid. Yang secara ion bisa ditulis seperti itu. Coba saya terangkan kenapa kok bisa terjadi reaksi semacam itu.
Naswa. Naswa kemarin sudah belum? Halo, Iya, Pak. Naswa kemarin sudah belum? Belum, Pak. Ya, Naswa. Kenapa kok reaksinya bisa seperti itu? Bentar ya, Pak. Ya dilihat aja kok bentar. Ya kan. Ayo, Najwa. Baik, Pak. Jadi itu kan ada contoh dari deret volta reaksi kimia, yaitu CuSO4 ditambah dengan besi menghasilkan Cu plus FeSO4. Nah, itu kan tadi, Pak, secara ion itu reaksi yang pertama itu nanti jadi Cu2 plus ditambah SO4 2 minus ditambah Fe menghasilkan Cu plus Fe2 plus ditambah SO4 2 minus. Nah, dari reaksi tersebut itu besi di reaktan itu akan mereduksi kation Cu yang memiliki muatan 2 plus, sehingga kation Cu yang memiliki muatan 2 plus itu menjadi logamnya, menjadi logam Cu. Nah, sehingga pada reaksi tersebut kation Cu2 plus itu mengalami reduksi, Pak. Nah, sedangkan pada reaksi tersebut itu nanti kation Cu2 plus itu mengoksidasi Fe menjadi Fe2 plus. Nah, sehingga pada reaksi tersebut itu Fe itu akan mengalami oksidasi, Pak. Gimana? Siapa mau komentar? Siapa mau komentar? Kalau dilihat dari deret volta ini, tadi kamu bilang deret volta. Kenapa kok Fe bisa mengusir Cu? Itu kenapa ya? Karena ini nggak sih, Pak, apa namanya, Fe itu
lebih reaktif Pak daripada Cu. Gimana? Karena Fe lebih reaktif Pak daripada Cu Pak. Fe lebih reaktif daripada Cu. Jadi Fe-nya terjadi apa di situ? Dari reaksi yang tadi itu Pak, Fe itu akan mengalami oksidasi Pak. Oksidasi. Oksidasi itu apa? Oksidasi itu adalah kenaikan biloks Pak, bilangan oksidasi. Selain itu, tentang elektron atau proton, gimana? Oksidasi itu ini Pak, akan melepas elektron ya Pak. Melepas elektron. Sedangkan Cu? Sedangkan Cu sebaliknya Pak akan mengalami reduksi dan Cu itu akan menerima sejumlah elektron Pak. Nah, siapa mau komentar? Daripada saya nunggu orang, Nadia Dewika. Komentar. Ya, Pak. Menurut saya jawaban Naswa tadi udah benar, Pak. Ya, benernya di mana? Benernya gimana? Ulangi lagi, coba. Tadi yang Cu itu sebagai oksidator, Pak. Terus, Sedangkan yang Fe tadi sebagai apa yang terjadi dengan reduktor dan oksidator? kalau reduktor tadi menerima elektron, sedangkan oksidator tadi melepaskan elektron, Pak. Gitu, Po. Kelihatannya nggak gitu itu. Si siapa? Naswa. Reduktornya itu mengalami oksidasi tadi. Ah, dibolak-balik kebingungan. Iya, salah, Pak. Maaf, Pak. Nah, ulangi, gimana? Jadi reduktornya mengalami oksidasi. Jadi Nah, dari awal. Cu-nya mengalami Cu sebagai oksidator, sedangkan Fe-nya sebagai reduktor. Reduktornya mengalami oksidasi lalu melepaskan elektron, sedangkan yang Fe tadi sebaliknya, Pak. Sebaliknya gimana? Menerima elektron, Pak. Bener, Po. Coba tanya Najwa itu bener nggak ngomongnya gitu? Benar nggak ya, Pak? Hah? Ya Pak, benar Pak. Benar Pak. Jadi Fe itu menerima elektron atau melepaskan elektron? Fe melepaskan elektron Pak. Nah, tenan toh, wali tadi saya si Nadia gimana itu? Iya, Pak. Kan diwala-wali. Keliru saya, Pak, nyebutnya, Pak. Lah iya. Gimana diulangi lagi? Masa keliru sering kali. Ya, Pak. Fe-nya melepaskan elektron, sedangkan Cu-nya menerima elektron. Gitu, Pak. Kalau Fe melepaskan elektron, Fe-nya jadi Fe apa itu? Nadia, Jadi Fe2+, Pak. kok bisa jadi Fe2+?
Elektronnya yang keluar berapa? Atau yang diterima? Atau yang keluar? Gimana? 2 elektron, Pak. 2 elektron. Itu yang masuk atau yang keluar? Itu yang keluar. Kalau Cu-nya? Cu-nya menerima elektron. Jadi apa? Jadi Cu2, jadi Cu. Ayo, bingung toh? Bolak-balik terus toh? Gimana? Jadi Cu2 plus, Pak. Kalau Cu menjadi Cu2 plus, menerima atau melepaskan? Jadi Cu2 min, Pak, maksud saya. Cu2 min. Gimana lagi itu? Wah, ini harus belajar banyak kamu itu. Salah, Pak, dari Cu2 Ayo. plus menjadi Cu. Ayo keluarin mukamu supaya nggak saya lihat bingung kamu. Ayo ngomong yang betul. Kelihatan bingung tau itu mukanya. Dari Kacamatanya sampai melorot. Cu2 plus menjadi Cu, Pak. Ayo ngomong. Ulangi dari awal. Masih azan. Jadi tadi Fe itu udah teroksidasi, Pak. Jadi Fe menjadi Fe2+. Lalu Fe itu melepaskan elektron. Sedangkan kalau Cu tadi terreduksi. Jadi dari Cu2+ menjadi Cu. Nah, gitu. Oke. Sekarang bandingkan
Cu dan Zn. Kita lihat lagi. Cu dan Zn. Siapa? Tadi Nur Oktaviani. Coba terangkan. Iya, Pak. Ya. Ayo Nur Oktaviani. Maaf Pak, tadi nerangin yang perbedaan antara yang pertama sama yang kedua ya Pak? Ya, terangkan yang kedua dulu. Baru perbedaannya di mana? Ayo Nur Oktaviani, Iya Pak, keluarkan muka kamu. iya Pak, Saya lihat bingung kamu di mana. iya Pak sebentar. Jadi yang Cu2+ itu mengalami reduksi Pak. Dia menerima 2 elektron. Terus yang Zn itu mengalami oksidasi dan melepas 2 elektron. Nah, perbedaannya sama yang pertama tadi, Fe-nya tuh teroksidasi. Jadi dari Fe menjadi Fe2+. Terus yang Cu-nya dia menerima elektron, makanya dia berubah jadi Cu. Nah, terus yang yang reaksi redoks pertama itu dia berlangsung lebih cepat karena jarak Cu ke Zn itu jauh lebih kecil daripada jarak Cu ke Fe, Pak.
Halo, Nur Agdawiani, Iya Pak. kamu ngapain aja? Ayo keluar kamu. Maaf Pak, tadi saya udah jelasin Pak. Saya dengar. Oh ya maaf Pak, saya jelasin ulang ya Pak. Ya, yang pertama yang kedua jelasin dulu, baru bandingkan dengan yang pertama. Iya Pak. Jadi yang kedua itu CU mengalami reduksi. Nah, jadi dia menerima elektron, Pak. Jadi CU menjadi CU2+. Terus yang ZN itu mengalami oksidasi. Sehingga dari ZN2+ itu dia melepas 2 elektron menjadi ZN. Nah, bedanya sama reaksi yang pertama itu, reaksi yang kedua itu reaksi yang pertama itu berlangsung lebih cepat, Pak, karena posisi CU sama ZN itu lebih jauh dibandingkan posisi CU dengan Fe, Pak. Maksudnya jauh gimana? Ini, Pak, di deret volta ini, Pak. Ini kan yang deret CU itu kan dia posisinya lebih jauh daripada posisi CU ke Fe. Jadi posisi CU sama ZN itu lebih jauh daripada posisi CU dan Fe. Sehingga reaksi yang pertama itu dianya berlangsung lebih cepat, Pak. Oh gitu. Gimana komentar daripada Nabila? Nabila keluar. Iya, Pak. Gimana komentarnya? Kurang lebih saya juga sependapat, Pak, sama Bapak Tafian. Sependapatnya gimana sependapatnya? Ayo Nabila, gimana? Ayo Nabila, keluar. Maaf Apa Pak, maksudnya? kata Nabila di chat Zoom, wifi-nya nge-lag Pak. Oh, Renaldi, gimana Renaldi?
keluarin dulu. Hadir Pak. Ya, gimana tadi komentarnya? Apakah sudah terlihat Pak? Oke. Oke. Jadi menurut saya Pak, tadi untuk Nur Oktaviani sudah benar. Di mana tadi dari CU2+ itu mengalami reduksi sehingga CU2+ yang dari ion berubah dan mengendap akibat berubah menjadi solid sehingga menjadi Cu. Sedangkan untuk Zn sendiri dia teroksidasi dan kehilangan 2 elektronnya Pak, sehingga menjadi Zn2+. Untuk perbandingan dengan reaksi 1, menurut saya berbeda pendapat dengan Nur Oktaviani, karena menurut saya untuk unsur Zn itu lebih jauh dari Cu, sehingga reaksinya lebih positif dan lebih spontan daripada reaksi di nomor 1 tadi Pak, di mana jarak Fe dan Cu lebih dekat daripada jarak Zn ke Cu. Seperti itu Pak. Gimana Nurul Oktaviani disangkal oleh lebih spontan? Iya Pak. Oh, kok senengane ikut-ikutan orang aja? Apa maksudnya iya? Coba kamu lihat lagi siapa namanya? Nur Oktaviani sama si Renaldi dalam buku saya itu. Ya. Sehingga Anda akan jelas lagi. Oke. Reaksi redoks. Terima kasih Pak. Hukum termodinamika pertama, energi dibebaskan oleh reaksi kimia dapat diubah menjadi panas, kerja atau campuran keduanya. Zn masuk dalam asam sebagai energi keluar dalam bentuk panas dan sebagian digunakan untuk mengusir H2 keluar dari larutan. Dengan setengah reaksi terjadi dalam wadah terpisah, elektron dialirkan dari tempat terjadinya reaksi redoks ke tempat terjadi reaksi reduksi melalui kawat internal, di mana timbul energi listrik. Ini kalau kita lihat gambarnya, ini BT Zn. Ini akan mengusir H2. Di mana Zn2+ 2 elektron. 2 elektron ini dengan H+ ini akan keluar H2. Belum tentu terjadi aliran listrik di sini. Kalau kita lihat sel elektrokimia dilengkapi dengan jembatan garam. Ini jembatan garamnya.
H2 ini seperti tadi dikeluarkan. Sel minus mengalir mengimbangi muatan positif Zn plus. Jadi elektron itu akan mengalir ke sana dengan H2 menjadi H2O, H2 dengan H plus menjadi H2. K plus mengalir ke ujung lain untuk menggantikan ion H plus. Kalau di sini ini adalah Zn, kalau di sini K plus, ini PPU jembatan Graham untuk menyempurnakan sirkuit daripada reaksi tersebut. Tidak ada penghalang aliran elektron dari sel oksidasi ke sel reduksi. Dan lampu itu akan menyala, lampu ini. Kalau dibuat jembatan garam, di mana tidak langsung reaksi itu berjalan terus-menerus. Jenis elektroda. Elektroda gelas, misalkan elektroda PT H2, P pada atmosfer, H plus reversible terhadap ion H plus, potensial ditentukan dan dipengaruhi oleh keaktifan ion H plus untuk menentukan keaktifan ion H plus pH dalam larutan. Elektroda gelas terdiri dari membran yang sangat tipis yang terbuat dari gelas yang permeable terhadap ion H plus. Jadi H plus plus elektron jadi setengah H2. E daripada H2 ini sana RT ln A aktivitas daripada H plus atau akan sama 2,303 RT per F pH. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, elektroda logam-logam tak larut. Permukaan logam dilapisi dengan salah satu garamnya yang sukar larut. Elektroda perak klorida AgCl. Elektroda kalomel AgCl2. Kedua ini reversible terhadap ion klorida. Terhadap ion klorida ini reversible. Yang ketiga elektroda redox. Misalkan elektroda PT Fe Fe2+. Elektroda ini dibuat dengan mencelur logam platina ke dalam larutan yang mengandung ion Fe3+ dan ion Fe2+. Yang keempat elektroda membran. Elektroda gelas reversible terhadap ion H+, sehingga banyak digunakan dalam penentuan pH larutan. Semua pH meter dilengkapi dengan elektroda ini. Elektroda gelas terdiri dari sebuah elektroda AgCl yang tercelup ke dalam larutan HCl 0,1 m yang berada dalam sebuah gelas. Nanti kita lihat sel volta atau sel galvanik. Reaksi kimia menjadi listrik dinamakan sel galvanik atau sel volta. Nama ini dimaksud untuk mengenang jasa Luigi Galvani dan Alessandro Volta yang menggunakan sel elektrokimia dari reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Elektroda tempat oksidasi berlangsung di sebuah anoda dan elektroda tempat reduksi berlangsung disebut katoda. Oksidasi berlangsung disebut atau elektroda tempat oksidasi berlangsung disebut anoda, sedangkan tempat reduksi berlangsung disebut katoda.
Kita lihat contoh ini. Zn sama Cu seperti tadi. Zn plus 12 Cu solid. Berikan label untuk katoda dan anoda. Tunjukkan arah aliran elektron melalui sirkuit eksternal. Tunjukkan reaksi sebagai setengah sel yang terjadi pada masing-masing elektroda. Ini reaksinya. Nah, ini adalah gambarnya. Ini ya gambar daripada sel garamnya. Katoda, anoda, ini terjadi oksidasi, ini terjadi reduksi. Ini sel volta, gambar contoh ke-91. Keadaan standar potensial sel untuk sel volta. Sel volta seperti dijelaskan di atas, melakukan kerja dengan mengalirkan listrik melalui kawat. Potensial sel untuk melakukan kerja dikenal sebagai potensial sel. Dan sirkuit eksternal seperti juga gambar 93. Ini seperti praktikum yang ada di kimia fisik. Yang sudah pernah praktikum akan melihat ini. Elektrokimia. Konsentrasi semua larutan adalah 1 M. Tekanan parsial semua gas adalah 1 atmosfer. Semua diukur pada 25 derajat Celcius. Potensial standar diberikan satuan volt yang dinilai sebagai diperlukan energi 1 Joule untuk membawa 1 coulomb muatan listrik dan melawan potensial 1 volt. 1 Joule, 1 volt, dan 1 Joule per 1 coulomb. Persamaan 91. Makin besar selisih antara kekuatan mengoksidasi dan kekuatan mereduksi antara bereaksi dan hasil reaksi, makin besar pula potensial sel. Dari hasil percobaan pada keadaan standar potensial sel untuk reaksi antara logam Zn asam adalah 0,76 volt. Ini Zn dan hadus 0,76 volt. E0 dan E0 oksidasi plus E0 reduksi. 0,76 ini dan E0 oksidasi plus E0 reduksi. Karena E0 reduksi untuk reaksi A plus menjadi gas H2 diberi nilai 0 volt, maka E0 oksidasi untuk reaksi potensial logam seng menjadi ion Zn plus haruslah 0,76 volt. 0,76 volt, E0 oksidasi, reduksinya 0, sehingga E0 oksidasi adalah 0,76 volt. Spontan jika redoks mempunyai potensial sel keseluruhan yang positif.
Nah, untuk semuanya, terangkan 3 soal ini, 5 soal ini, diambil 3. 1, yang A, B, C, diterangkan seperti saya menerangkan yang kedua ini. Sehingga kamu akan lebih jelas untuk, dan dikumpulkan sekarang ke email saya. Halo? Halo? Iya, Pak. Itu ya. Silakan kerjakan. Jadi ABC ini sudah ada, tapi terangkan ini seperti menerangkannya tadi. Mana? Kosong. Kosong. Nah, sini apa? Mereka yang kosong apa? Tapi terus jalan dikirim. Oh, ya. Bensinnya sih enggak?
Enggak, ibu makanan. Be.
Halo? 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 Halo Pak. Ya, ini saya matiin, saya selesaikan, saya tunggu emailnya jam 1.4.